Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin wal hadirah, ikhwan wa akhwati fillah, remajawan, remajawati, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam keadaan cuaca yang cerah, biiznillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat wal afiat. Bersyukur kita kepada Allah, sampai hari ini Allah masih kasih kita hidup. Saya senang diundang kalau yang undang masih pada hidup. Kalau ceramah di kuburan. Renungi firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr 59, surat ke-59 ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Para ulama ahli tafsir tidak beda pendapat memberikan tafsir tentang makna ittaqullah. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan segala perintah Allah, dan bersungguh-sungguhlah dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Ini direkam, bro. Saya melihat kamera, sama saja saya melihat semua yang hadir, yang nonton kamera. Nah, ittaqullah, kita diperintahkan sungguh-sungguh. Apapun yang kita kerjakan sungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Pan Imam Syafi'i bilang, man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bocah kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah naik kelas, nilainya bagus, dapat juara. Orang tua kita kerja, insya Allah kerja sungguh-sungguh, pegang amanah, hasilnya jerih payahnya menjadi hasil yang halal, dimakan dapat ridha Allah. Jangankan kita, maling motor, sungguh-sungguh banget ngindik-ngindik motor. Hari dia liatin motor parkir situ, emang langsung diambil? Kagak, celangak, celinguk. Kemudian 2 hari dia panggil temennya, kalau kerja sendiri rumahnya kagak beres urusan.
Dipanggil temennya, dilihat masih parkir di situ, dicari kebiasaannya dan dicari tempat-tempat di mana orang yang punya motor jarang ngeliatin motor diparkir. Akhirnya tahap ketiga bukan langsung ngambil motor, dicari jalan yang mudah kalau umpamanya dioyok-oyok, nanti dioyok-oyok. Uber. Artinya nggak akan mungkin orang bisa meleter motor. Ada orang bisa meleter motor. Kan orang Betawi cuman bedain antara oyok-oyok sama meleter. Kalau oyok-oyok di Uber yang ngejar capek, dia diem. Bebas dah tuh. Tapi kalau peleter, sampai lu masuk ke lubang juga tetap diikutin tuh. Itu namanya peleter, ya. Nah. Apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh berhasil. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah tegur dengan satu peringatan, hai manusia, kalau kalian kuberikan hak hidup di muka bumi ini, Allah cuman katakan, sudahkah kita pikirkan bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin nggak? Yang hadir semua di sini ntar zuhur ada umurnya, yakin? Agak ada yang yakin. Insya Allah iya, gede banget. Insya Allah, ya. Karena orang itu berdoa, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangin umur aku, umur gue, umur lo. Panjangin. Yang umur 99 saja masih tetap minta begitu. Allahumma tawil umurona. Kata malaikat, udah kelebihan. Maaf. Tidak ada yang kasih jaminan kita bakal hidup selama-lamanya. Kalau hari ini kita bisa melihat matahari terbit, jangan berharap kita sanggup mampu dapat melihat matahari terbenam. Karena apa? Matahari hari ini boleh terbenam, tapi umur kita mungkin lebih dulu terbenam karena Allah menarik ruh kita. Pertanyaan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sudahkah kita persiapkan bekal menghadap Allah? Ending dari firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah khabir, maha meneliti, khabir, maha mencatat, khabir, maha membukukan, khabir, maha menyimpan, bima, terhadap apa ta'malun yang kita kerjakan. Masya Allah. Ini kerjaan kita semua dicatat sama Allah. Allah punya kamera CCTV, mereknya Kiroman Katibin, nggak pernah lowbat, nggak pernah dicas, on terus, full terus selama manusia hidup. Kalau di Al-Quran dijelasin tuh Kiroman Katibin, tong, tatap mata saya. Tong, kenal 10 malaikat nggak? Nah, Ustadz nanya, ada 2 malaikat yang Allah taruh dekat kita. Ada yang di pundak kanan, ada yang di pundak kiri. Namanya siapa tuh? Rokib sama pinter. Saya lagi dialog sama bocah, mohon maaf. Tong. Oi. Kalau orang dulu dipanggil tong, lebek, begitu ya? Tong. Gitu, minimal abek. Ya. Lu pakai apa? Sakit ini. Biar sehat ya. Biar hidung lu tambah mancung. Ya kalau operasi. Tong. Rokib adanya di pundak mana? Kanan. Cakep. Atit adanya di pundak mana? Cakep. Rokib kerjaannya apa? Mencatat amal baik. Cakep. Atit kerjaannya apa? Thank you very much. Thank you bro. Anak-anak sini pinter pak. Saya rewind, saya ulang.
Kiraman katibin, dalam Al-Quran namanya raqib dan atid. Kita udah tahu kerjaannya. Kira-kira kalau udah tahu kerjaannya kan gampang ngenalinnya. Kira-kira begitu. Orang beriman hebat. Kalau orang beriman berakal, dia tahu kerjaan malaikat raqib nyatet amal baik, atid nyatet amal buruk. Sisa umur kita kita sibukin supaya setiap kegiatan kita bikin sibuk si raqib. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang puyeng Pak Komandan, selama hidup raqib sibuk, atid sibuk, puyeng tuh. Ya artinya nggak bisa bedain yang mana yang semenggah, yang mana yang salah. Waktu dia ada di masjid jadi imam, suaranya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita yang jadi makmum enak dengernya. Subhanallah. Giliran diundang sama RW, ada dangdut di bawah panggung begini aja. Nah ini tandanya nih. Ini tandanya dia bikin sibuk si raqib, juga bikin sibuk si atid. Nah ini nih kagak semenggah yang begini. Iya. Hah? Itu dia, Masya Allah. Itu main betot-betotan malaikat. Kata si raqib, catatan gue penuh nih. Lu bagaimana Kib? Sama lah. Sama begitu. Minta maaf ini, minta maaf. Di sini mah nggak ada. Di sini nggak ada. Ntar malam, kalau malam minggu ada dangdut baru kelihatan. Ini intermezzo ya. Intermezzo. Sama-sama kita hormati segenap panitia. Mohon maaf karena saking banyaknya panitia, satu-satu tak disebut nama. Tapi saya insya Allah ini udah kedua kali di sini. Mungkin 2 tahun yang lalu saya di sini. Ingat tuh ya. Juga segenap pengurus DKM masjid yang insya Allah subhanallah masjidnya bagus, karpetnya sudah standar sesuai hadis Nabi. Kenapa standar sesuai hadis Nabi? Nabi punya karpet nggak ada gambar-gambarnya, kecuali ada karpet mungkin titik-titik doang tuh ya. Supaya apa? Supaya orang istiqomah sembayangnya, pikiran nggak ngayap kemana baik. Tapi gimana kagak ngayap? Karpetnya gambar masjid, kubah gede, bintang, ada bulannya. Sarjana ekonomi sembayang nggak ngapa-ngapa. Allahu Akbar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, you know. Kata Nabi dalam hadis Rawahu Muslim, salatlah sebagaimana aku salat. Dijelaskan sama Aisyah ketika Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Aisyah anakku, bagaimana tata cara Nabi, sahabatku, suamimu salat? Nabi itu kalau salat menghadap kiblat, matanya menatap tempat sujud dan dia bertakbir. Ini yang kadang-kadang jadi perbedaan, Kiai. Ada orang bilang itu Nabi itu kagak pakai niat. Jadi orang yang pakai usul itu bid'ah. Al bid'atun dolalah adolalah finar. Masya Allah, habis sembahyang masuk neraka. Bukan keliwatan. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umbabun Shalah, jelas masuk dalam rukun sholat itu ketika takbiratul umpama nih, umpama waktunya dia jadi makmum, telepon bunyi, belum takbir, nyalaman. Waalaikumsalam, ntar dulu beb, bayang dulu ya. Entangin dah tuh, nggak ngapa-ngapa. Allah, sah sholatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Allah, sah. Usollinya itu niat, takbirnya ini masuk rukun sholat. Liatin orang dulu. Engkong saya belum lama meninggal tuh, 5 tahun yang lalu. Engkong saya umurnya udah 98, masih sembahyang jemaah. Anak muda masih ngetrek. Makanya engkong-engkong yang rajin ke masjid itu ahli surga. Kalau dia takbir, Masya Allah, sampai 4 kali bro. Allah, nggak jadi. 2 kali lagi. Allah, nggak jadi.
Saya diam aja dulu nungguin jadi. Karena saya cucunya. Tapi engkong saya di masjid nggak mau jadi imam. Karena apa? Mengganggu yang begitu. Lah makmum udah berderet bersap-sap. Allah kagak jadi makmumnya. Allah kagak jadi. Ntar tungguin jadi. Tapi sahkah? Sah. Kenapa? Saya pernah nanya sama engkong, Kong emang apa sih? Kalau engkong takbir sampai kadang-kadang saya hitungin ada 4 kali. Ulang emang apa? Mohon maaf nih, cucu nakal. Begini tong. Kata Nabi, ikrar takbir itu bukan cuman lisan, hati juga bermain. Jadi harus matching, you know? Matching. Ya, bumbu masak. Matching itu. Harus matching antara lisan dan hati sama-sama takbirnya. Allah, makanya dalam kalimat takbir lafzul jalalah disuruh panjangin dikit. Jangan kayak anak muda sekarang, Bapak Haji. Sembahyang ketinggalan cuma begini doang. Banyak banget tuh. Boro-boro kata dia ngelihat ikutin Imam Syafi'i dalam kitab Kata Imam Syafi'i dalam kitab jarak 2 kakimu ukur 4 kepalan tanganmu. 4 kepalan doang. 1, 2, 3, 4. Segini doang. Segini. Tapi anak muda sekarang segala kelingking kita diinjek-injek. Banyak yang begitu. Banyak. Banyak banget. Engkong kagak betah digeser. Dia geser lagi sampai begini sembayang. Astagfirullahaladzim. Model apa yang begitu? Tapi umpama kalau udah banyak yang sembayang begitu, nggak ngapa-ngapa dah. Yang penting dia sembayang, kan begitu. Udah gitu kadang-kadang nunjuk ada yang lempeng, ada yang goyang banget, ada yang ada. Lu ngapa sih Bu ketawa? Nunjuk, gara-gara nunjuk nih. Sah. Yang goyang ada hujahnya, yang lurus ada hujahnya. Cuman ada kebiasaan. Seumpamanya kita nih yang biasa lempeng baik kagak goyang, dan kita paham betul di samping kita teman kita goyang mulu. Sekiranya kita mau nentramin hati, diperintahkan Imam Syafi'i, pejamkan matamu. Begitu. Jadi kirain lempengan tahiyat merem aja kita yang diam. Karena apa? Kalau kita melek yang sono kelihatan. Mata mah ke sono ya. Ntar hati ngomong, itu orang ngapa sih goyang aja. Ribet jadinya. Islam itu ajaran yang gampang prakteknya, yang bikin sulit umatnya. Bikin sulit umatnya. Tuh murid saya di daerah dekat SMA 70 Lapangan Bulungan. Saya punya anak murid jumlahnya 42. Jangan ditanya dia anak muda yang yang rapi, enggak, rambutnya gondrong, badannya selebar awak, tatoan. Tapi pada mau ngaji, akhirnya seleksi alam, 6 bulan ngaji, cuman 4 yang betah, selebihnya kagak. Aturan Islam banyak aturan, gua aja gitu. Sekarang salah satunya ada di musolah daerah Cipulir. Mau masuk musolah aja komandan, susahnya minta ampun. Karena buatannya selebar awak, tato dari mata kaki sampai leher, agak semunggah tuh tatonya. Dia bilang, Ustadz, katanya sunnah menghilangkan tato. Kalau tato model lu gua ogah dah. Gua mesti njerang kenceng dodol, lu gua celupin situ. Perontok sekaligus umur lu. Nah kalau selebar awak nggak usah dihilangin, susah. Ngilangin yang dikit aja, borok. Terus bagaimana Ustadz? Pakai baju panjang, saya beliin kaos panjang, leher, tangan sampai itu, ini kan panjang. Ini masih masuk musola. Mohon maaf,
Giliran dia baru ada di depan musola, kotak amal diumpetin sama babaji. Ini minta maaf ya, di sini mungkin nggak ada dah, insya Allah nggak ada sini dah. Karena apa? Karena image. Orang kalau sudah menjatuhkan image buruk, susah dirubah. Yang ada, idih mulu, masya Allah. Akhirnya hampir 8 bulan tuh, baru saya sempetin waktu nganterin dia ngobrol sama takmir masjid Pak Haji di situ. Saya bilang,